Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat KPI. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh semangat dan rasa bahagia. Kampus News kembali hadir menemani Anda dalam edisi Kampus News petang hari ini untuk menyuguhkan rangkaian informasi yang relevan, aktual, serta dapat dipercaya seputar aktivitas dunia kampus. Bersama saya Muhammad Iksan Fikri, inilah Kampus News selengkapnya. Ya pemirsa, pada kesempatan kali ini perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita telah memasuki pada pertemuan ke-12. Kegiatan perkuliahan tersebut bertepatan pada Selasa 18 November 2025. Dalam mata kuliah ini kami tidak hanya mempelajari teori tetapi juga terlibat langsung dalam proses rancangan riset investigasi, penyusunan proposal, praproduksi hingga produksi film atau berita investigasi. Kegiatan ini melibatkan 3 kelompok dengan topik investigasi yang berbeda. Pada kelompok pertama, membahas investigasi pembangunan Braga jadi Royal, Royal jadi Braga, dan dampak terhadap UMKM. Kelompok pertama mengangkat isu pembangunan kawasan Braga, sebelumnya dikenal sebagai Royal, di kota Serang, dan bagaimana proyek tersebut berdampak terhadap UMKM di sekitar area pembangunan. Dalam presentasinya kemarin, kelompok ini memaparkan beberapa temuan awal, yakni adanya pembangunan arus kunjungan pasar, potensi relokasi pedagang kecil, hingga kekhawatiran tentang peningkatan biaya sewa kios di masa depan. Saya melihat bagaimana kelompok ini mencoba menggabungkan data lapangan, foto lokasi, dan wawancara awal dengan pedagang. Kemudian proposal mereka cukup kuat menggambarkan adanya fenomena ekonomi mikro yang layak diinvestigasi lebih lanjut. Mereka juga menyoroti apakah pembangunan di kawasan tersebut benar-benar meningkatkan ekonomi masyarakat atau justru hanya menguntungkan investor besar. Kemudian kita lanjut kepada kelompok kedua. Pada kelompok kedua ini mengangkat isu peristiwa kebakaran rumah di wilayah Petir, Kabupaten Serang. Menurut keterangan warga, pemadam kebakaran datang terlambat untuk menangani kejadian tersebut. Dalam proposalnya, kelompok ini menyampaikan bahwa mereka akan menelusuri kendala apa saja yang dioperasionalkan damkar atas keterlambatannya, kemudian kecepatan respon atau respon time, serta kesesuaian dengan SOP pemadam di wilayah kabupaten. Awal lokasi kebakaran dan rencana wawancara dengan korban serta pihak damkar. Kelompok ini menekankan bahwa investigasi itu penting dilakukan untuk memastikan apakah keterlambatan respon merupakan masalah teknis, koordinasi, atau kelalaian yang perlu diperbaiki. Sebagai pengamat, saya melihat bahwa isu ini cukup sensitif namun relevan secara publik, terutama menyangkut keselamatan masyarakat. Kemudian pada kelompok 3. Kelompok 3 ini mengangkat topik yang menarik sekaligus cukup kontroversial, yakni investigasi mengenai sejarah Kim Mas Jong di Banten. Mereka memulai dari penelusuran sejarah tokoh Kim Mas Jong yang berada di Banten, fungsi kawasan pemakaman, hingga fenomena aktivitas masyarakat di sekitarnya. Topik ini dipilih karena adanya banyak versi cerita rakyat, narasi sejarah, hingga dugaan aktivitas sosial tertentu yang berkembang di area tersebut. Kelompok 3 ini ingin membuktikan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan melalui riset dokumen, wawancara tokoh masyarakat, serta observasi langsung. Dari pemaparannya terlihat bahwa kelompok ini ingin menekankan pentingnya pelestarian sejarah lokal dan transparansi informasi kepada publik. Setelah presentasi selesai dari kelompok-kelompok yang ada di atas, evaluasi dan arahan dari dosen Dr. Adi Kusuma. Di penghujung sesi, Pak Adi Kusuma memberikan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kelompok. Beliau mengapresiasi keseriusan mahasiswa dalam menyusun proposal riset investigatif, namun beliau juga memberikan beberapa catatan penting. Yang pertama, revisi judul pada kelompok 2 dan 3. Pak Adi menekankan pentingnya judul yang tegas, fokus, dan menjelaskan apa yang ingin diinvestigasi. Judul harus mencerminkan objek, masalah, dan arah riset agar tidak menimbulkan persepsi negatif dan tetap menjaga nama baik kelompok serta institusi kampus.
Kemudian pentingnya proposal yang sistematis. Sistematis, beliau menegaskan bahwa proposal investigasi ini harus menjelaskan ya bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, dan lain-lain. Kemudian tahapan tugas berikutnya yakni menurut arahan Pak Adi, ya setelah adanya penyusunan proposal ini, kelas akan memasuki tahap lanjutan atau kelompok ini akan memasuki tahap lanjutan, yaitu dengan adanya praproduksi, kemudian produksi, dan pasca produksinya seperti apa. Setelah dari tahapan itu, Pak Adi menekankan bahwa tugas investigasi semester ini akan menjadi proyek besar dan harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab kelompok serta kejujuran dan memegang etika jurnalisme investigatif. Ya, mungkin demikian laporan yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan investigasi berita dalam edisi Kampus News petang ini. Dengan adanya tugas besar ini, kami sebagai mahasiswa belajar bagaimana kerja investigatif bukan sekedar mencari fakta, tetapi juga memverifikasi, menganalisis, dan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab kepada publik. Saya Muhammad Iqbal Fikri melaporkan langsung dari Fakultas Dakwah lantai 3 ruang 11. Sampai jumpa pada laporan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di edisi Kampus News petang.